Leo, hai. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan mengenai cinta dan asmara untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Yang jomblo, yang single, dan yang couple. Kita akan mulai dari yang single dulu, oke? Dan nanti general readingnya mengenai banyak hal di area-area hidup kamu itu nanti di general ya. Aku akan bikin di readingan terpisah aja supaya ini lebih fokus. Oke? Belum. Belum, Leo. Dan aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan yang general. Jadi bisa resonate, bisa tidak ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang ceritanya bacaannya tidak sesuai, ya ini bukan buat kamu. Dan kalaupun kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya dan dengan stylenya juga mungkin aduh terlalu banyak bicara, aduh terlalu ribet, ya silakan move on ya. Daripada kamu pusing sendiri loh di sini. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya ya. Bisa vice versa. Pokoknya jangan dipaksakan. Ambil yang perlu, tinggalin sisanya ya. Jangan lupa dicek other sign-nya ya, moon-nya Kak Leo, ya ampun tunggu sabar dulu kenapa sih? Moon-nya, rising-nya gitu kan, Venus-nya, Merkurinya, Jupiter-nya, apalah yang kamu mau gitu ya supaya lebih dalam lagi dapatnya. Oke, langsung masuk aja kita ke pembacaan yang single. Seven of Pentacles. Kalau yang aku lihat di sini sih Leo ya, rasanya juga tadi begitu. Ya kamu mungkin ngelihat ya, udah nggak ada kabar, udah nggak ada ini, udahlah, gue udah harus ngelupain, gue udah banyak kok menunggu dan gue udah banyak berbuat banyak hal lah pokoknya. Cuman ya memang mungkin bukan jodoh kali gitu kali ya. Rasanya begitu. Ya, udah nggak mau lagi untuk fight. Gue udah capek. Mungkin juga capek berantem terus ya sama orang ini. Udah capek berantem mulu. Gue selama ini tuh udah nggak bisa. Ya, gue kebanyakan stuck. Gue kebanyakan membuang waktu mungkin. Dengan hal yang begitu lagi. Gitu kan ya. Karena orang ini mungkin juga ada orang yang terus-menerus melakukan perbuatan yang menyakiti gitu. Dan selama ini mungkin kamu agak sulit untuk bisa melepaskan diri kamu dari situasi dan keadaan ini. Tapi kamunya juga nggak tenang kalau yang aku lihat nih. Nggak tenang juga, berada di sini tuh nggak tenang. Berada di dalam koneksi ini dengan orang tertentu ini tuh tidak tenang. Mungkin banyak berantem, mungkin kamu terlalu banyak dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh apa gitu ya, nggak boleh main sama ini, nggak boleh berhubungan sama ini, pokoknya kayaknya juga itu. Tapi itu membuat orang tuh biasanya kebanyakan nggak boleh diatur-atur tuh justru jadi berontak gitu loh biasanya. Dan mungkin kamu sudah berusaha sabar ya, ini tuh kamu mungkin sempat stuck gitu ya, dan mungkin masih ada energi-energi itu gitu loh, nggak bisa kemana-mana, masih stuck. Tapi kalau yang aku lihat sih kamu kayak udah, aduh gue udah capek deh, gue udah capek begini aja terus. Masa gue mau buang-buang waktu percuma? Masa gue mau nunggu dia sampai kapan gue mau nunggu dia? Gitu. Tuh. Nggak suka, kamunya nggak suka. Aku tidak suka dengan situasi ini. Aku tidak suka dibeginiin. Dan kamu pengen lepas gitu ya. Kamu pengen lepas. Cuman ya namanya masa transisi ya Leo. Kadang-kadang di masa transisi ini gitu ya, di mana kamu dari satu hubungan ataupun
mungkin buat beberapa dari kamu ini udah beberapa bulan ataupun mungkin dari tahun lalu. Cuman ada satu rasa yang nggak bisa bikin kamu move on. Ada orang yang nggak bisa move on ini. Bahkan mungkin sampai sekarang mungkin masih kadang-kadang ngintipin gitu ya, readingan-readingan buat Leo gitu kan ya. Karena ada satu ketidakterimaan mungkin. Dan mungkin itu yang membuat kamu terusik gitu loh. Karena ngapain lagi sih? Lu udah dong, udah bebasin gue, lepasin gue. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini ada orang dari masa lalu yang emang belum bisa mengikhlaskan kamu. Masih banyak ketidakterimaannya sehingga dia tuh masih apa ya, masih ya tadi itu aku bilang berusaha mengusik kamu. Dan mungkin kamu orang yang apa ya, nggak suka, nggak begitu, ya pengennya damai lah, pengennya pengennya perdamaian perdamaian gitu loh. Cuman lama-lama itu kan mengganggu juga gitu loh, mengganggu kenyamanan kamu. Dan lama-lama kamu nggak bisa gue juga nggak bisa dong terus-terusan menghibur, mengentertain ini orang gitu kan. Padahal apa ya, perasaan gue udah nggak ada gitu. Gitu. Itu yang aku lihat. Karena aku ngelihat di sini, ya kamunya udah kayak nggak pengen gitu loh, nggak pengen. Aku tidak pengen dan aku nggak mau eh, orang ini dan apapun yang dari masa lalu ini standing on my way gitu loh. Gue nggak mau lu menghalangi jalan gue, lu apa ya, ngeribetin hidup gue. Dan dengan energi-energi dia yang sepertinya berusaha lagi gitu ya, itu juga membuat kamu juga rada rada yang, "Aduh gimana sih caranya ngomongnya sampai bisa dia mengerti," gitu loh. Kalau gue tuh nggak bisa begini gitu. Dan mungkin pada saat kamu misalnya apa ya, punya pasangan apa-apa, dia masih terus ini gitu. Cuman kalau yang aku lihat ya kamunya sudah nggak mau gitu. Tuh, udah nggak mau. Cuman ada yang membuat kamu tuh pusing, terusik. Mungkin ini masa lalu kamu yang menghantui kamu. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, Leo, kamu hadir di dalam readingan kamu. Aku lihat ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada mungkin sesama Leo, Aries, Capricorn, Virgo, Taurus. Itu yang aku lihat di sini. Tapi kamu lagi pengen lepas dari seseorang ini. Pengen lepas dari seseorang. Tapi mereka nggak harus jadi sign yang tadi aku bilang ya. Aku cuman baca yang terbaca jelas. Oke Leo, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang Oke Leo, yang berpasangan. Ini adalah readingan untuk kalian di bulan November 2020. Leo Sun Moon Rising, Venus. Kaget ya ditepok. Six of Pentacles. Ada satu ketimpangan di dalam hubungan kalian, di mana satu pihak selalu mengambil, satunya lagi selalu memberi. Ada ketidakseimbangan, ya. Tentunya di saat sesuatu tidak seimbang, ini akan menyebabkan masalah, apalagi dalam hubungan. Pasti ada seseorang yang merasa gak adil, gitu ya. Dimana orang yang lain mungkin terus-terusan, gitu ya. Gue udah kasih ini, itu gak pernah puas. Oke,
Kamu mungkin berhubungan dengan orang yang ya kamu terus menunggu, menunggu yang aku lihat di sini. Menunggu orang ini mungkin membawa hubungan ini menjadi sesuatu yang lebih gitu ya. Dan kamu ngelihat orang ini tuh seperti tidak punya rencana apa sama hubungan ini. Sepertinya kok begini-begini aja. Jadi ada keinginan kamu yang tidak terpenuhi gitu loh. Dan aku lihat ini ada orang yang suka ngambek. Ada orang yang suka silent treatment gitu ya. Stonewalling, silent treatment. Jadi kalau dia nggak dapetin apa yang dia pengen, ya dia diemin aja. Dia pergi, nggak ada kabar, berita gitu. Dan seakan-akan nggak punya perasaan. Karena ya aku lihat di sini orang ini paling pandai gitu ya, menguasai, mengontrol emosi dia tuh paling pandai. Dia bisa seperti itu, bisa kayak bisa kayak dingin gitu. Hmm. Iya, tapi kalau misalnya udah gitu ya, udah dipenuhi, udah diturutin, ya baik lagi. Cuman aku juga melihat, ya ada orang, buat beberapa dari kamu, ini ada orang yang memang, apa ya, memanfaatkan situasi gitu loh di dalam hubungan ini. Karena dia punya ada satu ketergantungan, bisa jadi buat beberapa dari kamu, ya masalah materi gitu ya. Ada yang tergantung di dalam masalah itu, di dalam hubungan ini. Dan mungkin ya orang ini, ya kan orang ada ya keterbatasan, limitnya juga ada, kebutuhannya juga ada. Ya kadang-kadang mungkin bukan hanya materi aja, tapi kadang-kadang mungkin nggak semua permintaan, nggak semua tuntutan itu bisa dipenuhin gitu kan ya. Kita aja kadang-kadang masih banyak demo-demo gitu kan, tuntutan masyarakat tidak terpenuhi oleh pemerintah. Lah, kenapa ngomongin ke situ? Ya maksudnya seperti itu gitu loh. Nah, ini kalau nggak dipenuhi tuntutannya, dia demo. Demonya dia itu berhenti ngomong, ngambek. Iya, ada orang yang disupport secara finansial ini di sini. Eight of Wands, the Moon card, dan Three of Swords. Ada satu rahasia yang terbuka gitu ya. Mungkin dapat informasi atau dapat satu berita gitu ya, yang membuat kamu mengetahui sesuatu yang selama ini tidak diberitahukan. Dan hal ini membuat kamu kecewa, sakit hati gitu. Bisa jadi kamu selama ini sebelumnya, ini kayak gini loh, kamu kok nggak kayak waktu dulu aku kenal kamu sih, kok kamu berubah sih, rasanya kayak gitu. Kamu nggak seperti yang dulu aku kenal, siapa kamu? Gitu. Buat beberapa dari kamu ini hubungan jarak jauh, buat beberapa dari kamu ya. Ada orang yang apa ya, untuk apa yang dia inginkan, dia mau melakukan segala hal dan cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ya akan melakukan segala cara untuk itu
gitu. Dan orangnya tuh gimana ya? Pokoknya kalau gua mau ini sekarang gitu. Nggak bisa terima entar ya, atau enggak 2 hari lagi, 3 hari lagi, nanti habis gajian atau nanti akhir tahun atau nanti tunggu THR, itu nggak ada. Gua mau ini, bukan masalah uang aja sih gitu ya. Tapi maksudnya di saat dia menginginkan sesuatu, dia harus mendapatkan saat itu juga. Kalau dia tidak mendapat, ya kayak anak kecil, tantrum gitu loh. Kalau misalnya nggak dapat begitu, jadi ribut, jadi ribut, jadi ribut gitu. Tapi kembali lagi ya, pada satu saat setiap orang itu pasti punya limit, pasti punya apa ya, tingkat toleransinya itu ada batas. Di saat dia terus-menerus disuguhkan dengan hal yang tidak menyenangkan dan terus ya masalah ketidakseimbangan, ketimpangan, ketidakadilan, ini juga bisa membuat ya orang akan lama-lama nggak kuat, lama-lama capek, lama-lama emosi, lama-lama males gitu. Karena yang aku lihat di sini, satu orang kerja mati-matian, satu orang berusaha untuk apa ya, bertahan, mempertahankan apa yang dia punya dan juga mempertahankan hubungan ini. Dan mungkin dikarenakan hal-hal ini tuh jadi membawa masalah juga ke dalam pekerjaan dia, ke dalam karirnya dia, ke dalam finansialnya dia, ke dalam diri dia sendiri terutama gitu ya. Dimana ya ini nggak seimbang, ini timpang, ini nggak adil buat gua gitu loh, rasanya seperti itu. Tuh, kalau diteruskan, seperti ini, ya lama-lama ya nggak akan kuat dan akan berantakan gitu loh hubungannya. Gitu. Kalau diteruskan gitu ya. Kembali lagi, tingkat toleransinya setinggi apa, batasnya tiap orang kan beda-beda. Ada orang yang batasnya tuh jauh banget, panjang banget sabarnya. Ada orang yang sedang, medium gitu ya. Ada orang yang pendek sabar. Jadi begitu kena sekali langsung mencelat gitu ya. Nah, aku lihat ini orang yang bertahan ini gitu ya, entah kamu atau dia, ini orangnya sabar sekali. Itu yang aku lihat, orangnya sabar sekali. Gitu. Oke, kita lihat ya. Kita punya Gemini, kita punya Taurus, ya kita punya Taurus di sini. Taurus lagi, Scorpio, Aries, Virgo, Gemini. Siapa lagi? Capricorn, Pisces. Mereka nggak harus jadi sign-sign tersebut, tetapi aku hanya baca yang kencang saja ya. Sagittarius, Aries, tadi aku udah bilang Leo ya. Oke Leo, ini adalah readingan untuk kamu. Semoga bermanfaat dan berguna untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lain, sehingga membantu kamu untuk ya membantu kamu lah ya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.